tahun 2022 142.000, tahun 2023 150.000, tahun 2024 168.000, tahun 2025 175.000, dan tahun 2026 190.000. Dan yang dicari itu di tahun 2027. Lalu pertanyaannya, itulah ramalan tren penjualan untuk tahun 2027 dengan menggunakan metode semi average, lalu trending dan juga respect. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode semi average atau yang biasanya disebut dengan metode setengah rata-rata. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu data dibagi menjadi dua kelompok. Yang kedua, kita akan menghitung rata-rata masing-masing kelompok. Nah, rata-rata masing-masing kelompok tadi disebut dengan variabel A. Nah, kemudian untuk mencari variabel B atau nilai B, kita akan menggunakan rumus rata-rata kelompok 2 dikurang dengan rata-rata kelompok 1 dibagi N. N ini jumlah tahun. Nah, kemudian persamaan umumnya adalah penjualan atau Y sama dengan A ditambah D dikali X. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah untuk menentukan nilai X, yaitu tahun pertengahannya. Dimana jika datanya itu ganjil, kita menggunakan tahun tengah itu 0 dengan selisih di tahun sebelumnya ataupun di tahun berikutnya yaitu selisihnya 1. Jadi kan di tahun sebelumnya itu negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, di tahun sesudahnya yaitu 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Nah, kemudian kalau datanya genap, titik tengahnya itu ada di negatif 1, di mana selisihnya itu 2. Di tahun sebelumnya jadi negatif 3, negatif 5 dan seterusnya. Lalu di tahun berikutnya yaitu ada 1, 3, 5 dan juga 7 dan terus seterusnya. Nah, yuk langsung aja kita menghitung ramalan data penjualan PT Putri Nusantara Jaya di tahun 2027 dengan menggunakan metode yang pertama yaitu metode semi average. Untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, berarti langkah yang pertama yaitu kita perlu membagi datanya menjadi dua kelompok. Nah, karena jumlah datanya ini ganjil, maka ada dua cara, yaitu dengan menghilangkan tahun tengah ataupun dengan menentukan tahun tengah. Nah, di sini saya akan menggunakan metode menghilangkan tahun tengah. Nah, di sini kan tahun tengahnya di tahun 2023, berarti kita hilangkan di tahun 2023. Nah, sekarang datanya sudah terbagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok pertama, yaitu dari tahun 2020 sampai 2022 dengan D yaitu 120.000, 135.000 dan 142.000. Nah, sedangkan ini adalah data kelompok kedua, yaitu dimulai dari tahun 2024 sampai 2026 dengan Y yaitu 168.000, 175.000 dan 190.000. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari rata-ratanya. Nah, gimana sih cara cari rata-rata itu? Cara cari rata-rata adalah dengan menjumlahkan data masing-masing kelompok kemudian dibagi tahun di kelompok tersebut. Nah, berarti penjualannya ini kita jumlahkan 120.000 ditambah 135.000 ditambah 142.000. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 397. Nah, 397 ini kita bagi dengan 3 karena di kelompok itu ada 3 tahun. Hasilnya kita letakkan di sini yaitu 132.333,33. Nah, begitu pun yang kelompok kedua kita jumlahkan Y-nya kemudian kita bagi jumlah tahunnya. Ini kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 533. Kemudian kita bagi 3. Jadi kita letakkan di sini hasilnya yaitu 177.666,66. Nah, hasil rata-ratanya ini disebut dengan variabel A. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu mencari X1-nya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau datanya ini ganjil, maka kita menggunakan titik tengah 0. Nah, titik tengah 0-nya ini kita letakkan di
berarti jarak antara titik tengah kelompok pertama ke titik tengah kelompok kedua. Nah, titik tengah kelompok pertama itu ada di tahun 2021 dan titik tengah kelompok kedua itu ada di tahun 2025. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita bagi dengan jumlah tahunnya yaitu 4. Nah, ini kita kurangkan, itu hasilnya adalah 45.333,33. Kita bagi dengan 4, hasilnya sama dengan 11.333,33. Nah, udah ketemu nih variabel A, variabel B. Nah, langsung kita masuk ke persamaan hukumnya. Berarti E sama dengan A ditambah B dikali X. Jadi penjualan di tahun 2027 sama dengan hanya kita masukkan ya 132.333,33. Kita jumlah dengan B-nya ini. Kemudian kita kali dengan berapa sih? Nah, X-nya ini tadi di tahun 2026 X-nya adalah 5. Berarti di tahun 2027 X-nya ini adalah 6 ya. Nah, kita kalikan dengan 6 sama dengan ditambah ini dikali dengan ini, hasilnya adalah 67.999,98. Nah, kalau dijumlah hasilnya adalah 200.333,33. Nah, jadi ramalan penjualan di tahun 2027 adalah 200.333,33. Baik, jadi saya akan menjelaskan metode tren roman. Nah, di sini bisa kita lihat data dari soal sebelumnya ya, ada tahun dan juga date-nya. Maka kita akan mencari nilai X-nya dulu ya. Yaitu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, jadi mau itu data ganjil atau genap, untuk mencari X itu tetap dimulai dari angka 0. Nah, selanjutnya kita mencari hasil nilai X-nya, yaitu X dikalikan dengan Y. Maka 0 dikalikan 120, maka hasilnya 0. 1 dikali 135, hasilnya 135.000. 2 dikalikan 142, hasilnya 284.000. 3 dikalikan 150.000, hasilnya 450.000. Dan 4 dikalikan 168, hasilnya 675.000. Dan 5 dikalikan 175.000, hasilnya 875.000. Dan 6 dikalikan 190.000, hasilnya 1.140.000. Oke, maka selanjutnya kita mencari hasil nilai X pangkat bulatnya. 0 pangkat 2 yaitu hasilnya 0, 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9, 4 pangkat 2 hasilnya 16, 5 pangkat 2 hasilnya 25, dan 6 pangkat 2 hasilnya 36. Kemudian kita jumlahkan jumlah Y yaitu 1.080.000, jumlah X yaitu 21, jumlah X-nya 3.556.000, dan jumlah X pangkat 2-nya 91. Lanjut kita masuk ke rumusnya. Rumusnya yaitu T1 adalah sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Kemudian P2 yaitu sigma X Y sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Oke.
7A ditambah 21B. Dan P2 itu 3.556.000 sama dengan 21A ditambah 91B. Oke, langkah selanjutnya yaitu langkah eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan. Jadi sebelum kita menghilangkan nilai, kita cari persamaan nilainya terlebih dahulu. Maka kita harus menyamakan nilai A-nya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat nilai A pada P1 yaitu 7 dan nilai A pada P2 yaitu 21. Maka P1 dikalikan 3 dan P2 dikalikan 1. Maka P1 menjadi 3.240.000 sama dengan 21A ditambah 63B. P2 nya 3.556.000 sama dengan 21A ditambah 91B. Kemudian kita kurangkan terlebih dahulu. 3.240.000 dikurang 3.556.000 hasilnya minus 316.000. Ini 21A-nya yang dicoret. Lalu 63B dikurang 91B hasilnya minus 28B. Selanjutnya kita substitusikan B sama dengan minus 316.000 dibagi minus 28. Maka hasilnya 11.285,71. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah substitusi nilai B ke persamaan P1. Maka 1.080.000 sama dengan 7A ditambah 21B. Nilai B-nya yaitu 11.285,71. Maka menjadi 1.080.000 sama dengan 7A ditambah 237.000. Kemudian kita tulis 7A sama dengan 1.080.000 dikurangi 237.000. Maka 7A sama dengan 843.000. Lalu disubstitusikan A sama dengan 843.000 dibagi 7. Maka hasilnya 120.428,71.
dikali min 3 yang hasilnya sama dengan 360.000. Selanjutnya juga begitu, 135 dikali min 2 yang hasilnya min 270. Nah, begitu pun tahun sesudahnya yang sudah saya hitung. Nah, untuk mendapatkan nilai X2, nilai X ini keseluruhannya kita pangkatkan 2 yang hasilnya setelah itu, lalu kita jumlah dari data sebelumnya. Untuk ini, kita jumlah hasilnya 0, dan untuk ini kita jumlah juga dan hasilnya. Lalu begitu juga selanjutnya kita jumlah. Lalu selanjutnya kita masukkan ke data rumus. A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y nya kita ambil dari jumlah ini 1 juta dibagi N nya itu merupakan jumlah keseluruhan data tersebut yang hasilnya sama dengan 154.285,71. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai B nya, sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Nah, kita ambil dari total ini 316 dibagi 28 yang hasilnya 11.285,71. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan. Rumusnya Y sama dengan A ditambah BX Y. Karena kita mencari tahun 2027, maka 2027 sama dengan A nya kita ambil dari hasil ini 154.285,71 ditambah B nya kita ambil dari hasil ini 11.285,71. Lalu untuk nilai X nya kita ambil dari, karena data ini terakhir 2026 itu berjumlah 3, maka untuk data 2027 nya itu berjumlah 4. Selanjutnya kita masukkan
tahun 2027. Baiklah, selesai sudah pemaparan studi kasus dari kelompok 2 mengenai forecasting penjualan. Kami berharap apa yang sudah kami tulis dan jabarkan di papan tulis tadi bisa memberikan manfaat serta pemahaman yang mendalam bagi kita semua. Dan kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama pemaparan materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah.